Ya ada juga yang datangnya nanti 10 orang, masukinnya nanti cuma 20. Kak, pesen Kak, akhirnya pas 10. Selamat datang di podcastnya Lagi Cari Nama. Siap. Aku Raja, ini Bang Fikri. Givari. Kenalin, ini Givari. Iya, Givari Bang. Givari ini owner coffee shop. Kita lagi di akhirnya kopi. Tukang kopi. Asik. Gua mau disebut barista atau tukang kopi? Tukang kopi. Tukang kopi. Iya, tukang kopi. Bisa tukang kopi minuman, bisa tukang kopi pasta juga. Dan di akhirnya kopi di Jalan Seputih, Bang. Samping Cherry Gardens. Secara konsep ini konsepnya apa gitu? Kalau di Secara tempat ya. Kalau di arsitektur namanya konsep industrial. Industrial. Jadi konsep industrial itu menonjolkan material-material bangunan dari si bangunan itu gitu. Contohnya kayak batu batanya, besi-besi, semen-semen dan lain-lain. Kayak belum siap ya? Iya, jadi lebih bersera lah. Unfinished. Iya. Secara cita rasa kopi. Ini konsepnya gimana? Kalau cita rasa kopi, aku ngikutin perkembangan dunia coffee shop juga. Jadi kalau yang dulu itu di awal coffee shop itu tahun 2012-an, orang sibuk dengan V60. Iya, manual brew ya. Nah, setelah itu berkembang lagi masuk ke latte gitu, cappuccino latte. Nah, sekarang lagi trennya kopi susu gula aren. Oh gitu. Nah, ini sebenarnya kami juga lagi nyari ramuan-ramuan baru sih, tapi masih nyoba-nyoba gitu. Karena nggak bakal bisa bertahan terus kan kopi susu gula aren ini. Ya sama seperti pendahulunya kayak V60, kirain dulu kan semua V60. Iya, Ternyata ada yang baru lagi. Ya setiap tahunnya pasti ada inovasi-inovasi baru sih, Pak. Ini ya, signature. Iya, namanya akhirnya pas. Wah, akhirnya pas. Iya. Akhirnya beli. Akhirnya nagih. Iya, betul. Akhirnya nambah itu. Akhirnya lah ya. Pokoknya semua akhirnya. Akhirnya bener. Sama kayak kita bertiga, Bang. Akhirnya kita jumpa di sini. Ya, akhirnya kita Oh, jumpa itu di sini. konsepnya Ah, akhirnya. akhirnya buat Ya, podcast. akhirnya itu buat podcast. Akhir itu bisa buat akhirnya aku putus di sini. Nah, bisa juga. Aku perlu apa di sini. Akhirnya aku apa di sini. Akhirnya gopla di sini. Akhirnya semua di situ ya. Iya. Oh gitu. Terus ini berarti diperuntukkan untuk anak muda berarti. Iya, Akhirnya kopi ya. betul. Jadi memang fokus di jualan kopi aja atau ada Kalau yang lain kita ada menu makanannya berat juga. Makanan berat. Jadi Online tidak dining pure gitu? hanya jual kopi saja gitu. Jadi kita coffee shop jatuhnya seperti kafe. Oh gitu. Cafe shop. Cafe shop. Oke. Karena gini Bang, tidak semua orang itu penyuka kopi gitu kan. Ya benar. Nah, tapi semua orang pasti makan. Aku Ya. mikirnya gitu sih. Jadi kenapa enggak aku bisa menarik orang untuk makan? Nah, akhirnya kan dia melihat oh ada menu kopi di sini gitu. Siap Nah, makan, minum kopi. iya. Nah, yang ngopi pun gitu juga. Oh, ini ada coffee shop baru. Datang ke sini, pesan akhirnya pas atau pesan yang lain. Oh, rupanya ada makan. Akhirnya makan. Akhirnya makan. Oh, semua akhirnya, Pak. Iya. Jadi nama brand tapi tagline juga tagline Nah, akhirnya. iya. Efisien ya. Nanti kita bakal bahas itu mungkin ya. Iya. Terus kenapa kami ngundang di Pari nih? Aku tertarik sama program yang tiap Jumat ya akhirnya sedekah. Waktu aku lihat Instastory, keuntungan dan kuliah sampai jutaan ya kemarin. Iya, betul. Betul disumbangin semua ya. Iya. Itu alasan apa yang pengen bangun program itu dan tujuan apa yang pengen bisa? Nah, sebenarnya kan gini. Sorry bentar. Kau tahu tentang program akhirnya sedekah? Jadi ya Jumat ya keuntungan aja ya. Atau jangan-jangan abang datangnya cuma dari Jumat aja. Oh iya itu apa ya? Nah, Bebas bayar ya? iya, sesuka hati sih. Alasan apa yang bikin program itu? Terus apakah itu CSR di perusahaannya? Atau ada tujuan apa yang pengen dicapai? Konspirasi apa di balik? Iya gimana? Sebenarnya kalau yang untuk akhirnya sedekah, kan kita setiap melakukan apapun itu kan ada dasarnya kan Bang. Setiap kita melakukan pekerjaan itu ada dasarnya, nah gitu. Jadi aku juga
berusaha itu dasarnya adalah mau tidak mau aku harus ngikutin yang sudah ditentukan dalam agama. Oke. Nah jadi itu ada konsepnya. Sebenarnya aku tidak terlalu paham tentang agama, tapi untuk ini aku tahu. Itu ada konsepnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu, yang juga dijalankan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Nabi Muhammad itu ngajarin kasih untukmu, biar Allah yang ngasih. Gitu. Nah, kenapa akhirnya sedekah itu ada? Akhirnya Coffee ini buka dari Senin sampai Senin lagi, berarti satu minggu nggak pernah libur. Nah, kalau semua keuntungan itu aku ambil sendiri, gitu kan, berarti kan aku termasuk orang yang tamak, gitu. Sementara keuntungan itu aku dapatkan dari abang, dari teman-teman abang, dari kawan-kawan yang lain, dari customer yang lain, gitu kan. Nah, kenapa keuntungan aku itu tidak aku balikkan lagi nih ke orang yang memerlukan? Nah, gitu. Kebetulan mungkin sudah ditetapkan juga sama Allah. Saat aku mau buka ini, ada teman aku yang lagi berusaha membuka rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu tempat belajar para hafiz-hafizah Quran, penghafal Quran. Nah, dia ngomong nih sama aku, "Gif, aku lagi buka rumah tahfiz nih, doain ya. Saat ini lagi butuh Quran, lagi butuh meja belajar, papan tulis dan lain-lain." Sebelum buka ini bukan maksud ria, aku juga namanya kawan, kita ngebantu lah. Mungkin itu usaha yang mau digelutinnya gitu kan. Nah, setelah buka ini aku berpikir loh, kenapa enggak keuntungan yang setelah aku niatkan itu tadi untuk ke dia aja gitu. Karena sebelumnya random nih, ke panti asuhan, ke masjid gitu kan. Nah, kalau lah misalnya dengan keuntungan setiap hari Jumat itu akhirnya Coffee bisa ngebangun rumah tahfiz, ya kan kenapa enggak gitu, Bang. Nah, jadinya setiap hari Jumat program akhirnya sedekah itu aku kasihlah ke rumah tahfiz Tazkiyah itu. Nah, ternyata tidak hanya sampai di situ. Rumah tahfiz ini kan banyak kelompok-kelompoknya juga, banyak teman-teman yang lain lah, yang sudah duluan, yang sudah lama, yang sudah lebih senior gitu kan. Nah, akhirnya dia ngasih jalan nih ke yang lain. "Gif, aku udah cukup nih untuk bulan ini. Kayaknya untuk minggu depan kau ngasih nih ke yang lain." Nah, itu kan jalannya kan dia yang ngasih, bukan kita. Jadi lebih banyak lah jadinya hasil dari akhirnya sedekah itu. Ada ngerasa rugi? Setiap hari Jumat dikasih semua keuntungan? Kalau rugi, Bang, secara bisnis kita pasti rugi. Secara bisnis ya, secara bisnis kita pasti rugi. Karena apa? Tidak lebih 1 kilo aku ngabisin biji kopi untuk 1 hari. Padahal biasanya 1 kilo itu aku bisa ngabisin 2 hari, atau kalau lagi sepi bahkan 3 hari. Di Jumat itu 1 hari? Di Jumat itu kalau misalnya lagi rame itu lebih dari 150, 130 cup itu ngabisin 1 kilo biji kopi. Lebih banyak rata-rata cup. Jadi kos yang terbuang itu cup, karena kita tetap pakai cup yang seperti biasa, biji kopi, susu. Nggak ada rasa kesel gitu, cuma rame, selain Jumat sepi gitu. Nah, ada perasaan Selain Jumat nggak serami. Iya, tidak. Ya, gitu. Ada perasaan gitu nggak? Jadi seharusnya, Bang, konsep akhirnya sedekah itu adalah misal harga akhirnya pas 21.000. Yang kita harapkan itu orang datang bayar 21.000, kita kasih tahu hasilnya bakal kita sedekahin. Harapan kita kan orang lebihin nih, tambahnya goceng, jadi bayar mungkin 50.000 atau kasihnya 100.000 mungkin karena ini hari Jumat gitu kan. Nah, ternyata orang nanggepnya lain. Orang nanggepnya ya kan banyak suka hati katanya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya ada juga, bukan beberapa lah ya, banyak orang yang datang berkelompok, masukinnya kan kita masukinnya di celengan. Iya. Kan kelihatan kaca enggak celengan. Jadi Jadi celengan plastik yang zaman dulu itu. Oke. Nah, jadi kalau dibilang nggak tahu ya kita lihat juga, karena celengan itu kita letak di sebelah kasir, kan kita lihat nih dia masukin Sama-sama berapa. Iya. Ya ada juga yang datangnya nanti 10 orang, masukinnya nanti cuma 20. Kak, pesan Kak, akhirnya pas 10. Hah? Masuk cuma 20.000? Iya. Ada ya. Ada dan banyak. Tapi Aku nggak bisa bilang beberapa, aku Banyak. bisa bilangnya banyak. Padahal mereka sedekah sebenarnya. Harusnya. Iya, kan? Nah, kalau gitu kan jatuhnya jadi kami nih yang Iya. sedekah ke Sedekah. orang, Iya. ke pembeli gitu kan. Tapi ya balik ke prinsip tadi sih, Bang. Ke prinsip kita
kita cuman Membantu. mau membantu, kita mau sedekah, ya selama tidak pernah rugi. Kalau untuk di hari Jumat itu rugi ya, tapi kalau dihitung sebulan masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Untungnya udah lebih daripada Jumat. Iya, dia alhamdulillahnya nutup sih. Dan yang penting sih mengedukasi. Iya. Sedekah itu Tujuannya sedekah, itu sih, Bang. jangan manfaatin sedekah. Jangan banyak orang manfaatin sedekah. Jadi sebenarnya ini udah 3 kali ganti Bang, konsep akhirnya sedekah. Yang pertama, kita sedekahin. Minuman, makanan, gitu kan. Semua hasil kita sedekahin. Sekarang Yang kedua, karena kita lihat terlalu banyak habisnya untuk di hari Jumat itu, kita cuman buat program itu untuk minuman. Makanan kita bayar normal. Oh, Nah, gitu. iya, orang masih nerima dan ternyata masih banyak juga yang mau sedekah masih banyak dan yang bayar suka hati itu pun ternyata masih banyak gitu, iya. Nah, konsep yang ketiga sekarang kita ganti, dan setiap ganti konsep kita selalu sosialisasi ke customer, baik melalui media sosial maupun langsung dari orang yang ada di bar gitu. Nah, konsep yang ketiga ini bayar suka hati itu setiap minggu ganti. Misal minggu pertama bulan Januari akhirnya pas, mungkin Jumat yang kedua nanti karamel latte. oh gitu. Mungkin yang ketiga nanti produk khusus. iya sangat gitu. Selected item Iya. itu Untuk mencegah itu tadi sih Bang. yang tidak bukan bertanggung jawab ya, yang memanfaatkan itu Kesempatan. Dan sejauh ini aku bisa ngasih aku bisa ngelihat orang yang datangnya cuma di hari Jumat aja. udah tanda ya. Udah tanda. Dia datang cuma hari Jumat. Selebihnya nggak pernah. Dan ngasihnya konsisten di bawah harga normal. Mungkin ada yang datang setiap Jumat tapi ngasih lebih, ini enggak ya, maksudnya di bawah harga normal. Ya itu apa ya? Kalau kita bilang warna-warni berbisnis lah. Plus minusnya Plus lah. minusnya lah. Iya, Kita karena membantu ada negatifnya juga. iya, sisi karena ada negatifnya risiko juga. yang harus kita hadapi juga kan. Padahal kalau dibilang ada reportnya dikasih kemana ya kan? Iya betul Bang. Benar. Nah itu Tapi selalu ya, kita tapi report doang. selalu kita kasih tahu total yang terkumpul sekian, terus waktu penyerahan kita Ada- foto, ada kita dokumentasi. publikasikan hasil sedekah kalian sudah kita serahkan ke pengelola rumah tafisnya ini. Mau sampai kapan? Akhirnya sedekah. Selama-lamanya sih Bang, Sampai akhir hayat. sampai akhirnya sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Gitu kan? Oke. Jadi Oh, gitu ya. Selama ini udah terbantu kelihatan nggak Mas Roku? progresnya. Ya, yang dibantu. Iya. Pertama, dulu rumah Tafis Tazkiyah itu belajar di rumah. Jadi yang punya ini kan nyewa rumah. Rumah dia itu ya kita bilang di bawah standar rumah tempat tinggal lah. Ya, memang dari beton, tapi ya cuman ukuran 6 kali 10 dan itu cuman ada 2 kamar kecil. Nah, jadi ruang tamunya itu cuman sekitar 4 kali 3 kalau nggak salah. Sekarang Nah sekarang dengan bantuan kita itu alhamdulillah di sebelah rumah itu kan lagi ada tanah kosong. ya. Nah karena yang punya rumah itu juga tertarik dengan program Hafiz Quran itu, dia bukan menghibahkan lah, mengizinkan tanah kosong itu untuk dibangun saung atau pondok. Oh, Jadi alhamdulillah sudah terbangun, aku lupa Bang, 2 apa 3 pondok gitu, yang alhamdulillah bisa nampung anak-anak untuk ngafal Quran. Daerah mana tuh? Itu Jalan Setiabudi, Pasar 1, Gang Anyelir nomor, aku lupa, pokoknya di Gang Anyelir itu rumah ketiga sebelah kanan. oh gitu. di sini ya. Iya, Masih tengah kota ya. Di tengah kota. iya. Selain saung dan pondok, anak-anak itu juga yang belum punya Quran, setiap bulan itu mereka beli Quran. Dan ternyata tanpa aku ketahuin, si pengelola rumah Tafis, misalnya setiap minggu terkumpul misal 8 juta gitu kan. Nah, lebihnya dia beli Quran, dia bagi-bagi ke pelosok-pelosok daerah Sumatera Utara yang kurang pemahaman agama Islamnya. Kebaikannya menurun ya. Iya. Akhirnya menyebar. Ya, Akhirnya menyebar ya. Oke, kita masih di akhirnya podcast. Oh, bukan ya? Oh, bukan.
Itu Bapak namanya sepihak tuh, Pak. Kita lagi cari nama, Iya. Pak. Jadi akhirnya podcast. Soalnya menginspirasi. Estetik sih, Pak, estetik. Akhirnya podcast. Akhirnya podcast. Cuman nanti kalau Karena semua orang buat podcast. Iya, tapi Lagi nanti ramai. Pak kalau udah dapat nama kita nggak jalan, Pak. Nggak jalan. Soalnya kan podcast lagi cari nama. Jangan sampai dapet. Iya, Kalau betul. dapet, kami nggak ada episode lagi. Oh, udah dapet. Ngapain lagi gitu? Ngapain lagi cari nama? Kita cari nama. Tutup lah. Prosedur kalau tadi ini kan. Iya. Oke. Ini durasinya udah lebih lama dari yang kita perkirakan Oh, iya. sebenarnya. Jadi mending kita tutup dulu. Mungkin kalau ada nextnya kita bisa main-main lagi kemari ya. Boleh, Bang, dengan Kayaknya senang hati. Akhirnya ini akhirnya sedekah ini bisa lebih banyak, masih banyak nimbulin pertanyaan terus. Kayak ada peluang gitu bisa diapain gitu. Nanti next time kan boleh main-main Siap. lagi kemari ya. Dengan senang Pokoknya hati, Bang. ditanya aja. Nggak ada. Akhirnya nggak ada. Pak. Akhirnya Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Cuma kita harus menutup ini. Mungkin kita ketemu lagi lain kali di sini ya. Dan waktu. Oke. Dan kesempatan. Siap. Terima kasih. Sampai Terima Makasih ya, Gip. kasih, Bang. Makasih ya, Gip.